Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ali Ramdhani dari kelompok 8. Saya di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang otonomi daerah. Sebagai pemateri 1 adalah Dinda Meliana, pemateri 2 Syariful Aziz Ibrahim, pemateri 3 Mei Sinta Kamal, pemateri 4 Zahrul Wahid, pemateri 5 Abdullah Salam. Tempat dan waktu saya persilahkan untuk pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Meliana, NPM 1967046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri, dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah menurut Benyamin Hussein 1993 adalah pemerintah oleh dan untuk rakyat di wilayah nasional suatu negara secara informal yang berada di luar pemerintah pusat. Otonomi daerah menurut Philip Mahwood 1983 yaitu suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas, kekuasaan atau wewenang yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang substansial sesungguhnya atau yang inti tentang fungsi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariful Aziz Ibrahim, NPM 196701006. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, dampak positif. 1. Pemerintah daerah lebih mudah mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Yang berikutnya, yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, pembangunan daerah jadi lebih efisien di segi waktu dan biaya. Yang keempat, pengelolaan SDA bisa jadi lebih maksimal. Yang kelima, SDM bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketujuh, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat. Yang delapan, memiliki kewenangan daerah kebijakan sesuai kondisi dan wilayahnya. Kemudian dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintahan pusat terkadang bukan pada tempatnya. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pemimpin sering lupa dengan tanggung jawabnya. Dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga 7. 2. Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 3. Undang-Undang Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sinta Kamal, NPM 196701061. Nah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Nah, di sini ada asas otonomi. Berikut ini ada beberapa asas otonomi, yaitu asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas. Nah, adapun desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggara negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Wahid, NPM 196700105. Di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis. Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang kedua dilihat dari segi pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah untuk menguasai atau mencapai pemerintahan yang efisien. Dilihat dari segi budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang keempat, dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Prinsip ekonomi daerah. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Yang kedua, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salam. Dek Isa, di Arsa meneng Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salam, NPM 196500062. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perpajakan otonomi daerah. Dalam rangka mendukung proses pembangunan daerah tersebut, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan prinsip dasar pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem otonomi daerah melalui pemberlakuan asas desentralisasi daerah otonom dan asas dekonsentrasi wilayah administratif. Sebagai dasar pelaksanaan sistem otonomi daerah tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pajak-pajak yang dari semula dipungut oleh pemerintah daerah terdiri dari pajak-pajak sebagai berikut. Dipungut oleh pemerintah provinsi. 1. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah daerah tersebut. 2. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan untuk membiayai pembangunan rumah-rumah sekolah rakyat yang menjadi beban pemerintahan daerah. Pajak-pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk memberikan otonomi dalam bidang keuangan yang lebih luas kepada setiap pemerintahan daerah. Maka beberapa pajak yang pemungutannya berada pada pemerintahan pusat, pajak negara, kemudian diserahkan pemungutannya kepada pemerintah daerah untuk menjadi pajak daerah. Penyerahan pajak-pajak negara menjadi pajak daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang penyerahan pajak negara kepada daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak negara. Pajak-pajak tersebut meliputi penyerahan kepada daerah provinsi. 1. Pajak rumah tangga, ordonansi pajak rumah tangga tahun 1968, serta pajak kendaraan bermotor, ordonansi pajak kendaraan bermotor tahun 1934. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Bagi audien yang mau bertanya, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.